Episode 18-20. RH Tuan Muda Arogan. Rahel, kamu tahu tidak kalau Pak Karim yang petugas gudang di kampus kita mengundurkan diri? Dia sudah kelewat malu karena kejadian kemarin, kata Nindi memberi penjelasan. Mendengar penjelasan dari Nindi membuat Rahel bertanya-tanya. Kalau Pak Karim mengundurkan diri, dia pasti akan kesulitan mencari pekerjaan. Pak Karim sudah tidak muda lagi. Berumur sekitar 50 tahun. Aku malah belum tahu berita tentang Pak Karim. Kamu tahu dari siapa kalau Pak Karim mengundurkan diri? Tanya Rahel menyelidik. Kemarin Bulik Lastri mampir ke rumahku, dia bilang Pak Karim mengundurkan diri. Bulikku, kan tetangganya Pak Karim, jawab Nindi sambil duduk di bangku kuliah yang bersebelahan dengan Rahel. Oh, salah Pak Karim juga sih, seharusnya dia menolak jika disuap Dewi. Padahal beliau sudah lama bekerja di kampus ini, ungkap Rahel sambil membaca buku novel kesayangannya. Zaman sekarang cari cuan gede tuh susah, Rahel. Dewi pasti memberikan uang kepada Pak Karim dalam jumlah besar. Ya, kalau lagi mendesak pasti dia mau. Secara, anak Pak Karim ada 5 orang, ungkap Nindi sambil mengernyitkan dahi. Benar, zaman sekarang cari cuan besar itu susah. Jadi, jika orang yang tidak kuat iman yang haram pun dilahap. Dengar-dengar Dewi sama Bu Sandra juga mengundurkan diri. Tiba-tiba Ririn teman kampus Rahel, menyahut pembicaraan Nindi yang juga teman satu jurusan dengan Rahel. Saat para mahasiswa perempuan itu berbincang, tidak lama Pak Justin memasuki ruangan dan mulai menempatkan diri. Lalu dosen tampan itu berkata, "Selamat pagi semua." Justin menyapa dengan senyum dan wajah cerahnya. "Pagi juga, Pak." Semua mahasiswa putra dan putri di kelas bahasa Inggris menjawab sapaan dari Pak Justin. Hari ini kita bebas, tidak ada pembelajaran mata kuliah. Karena hari ini para dosen akan mengadakan rapat, ungkap Justin yang sedang berdiri menghadap para mahasiswa. Hore! Para pelajar mahasiswa bersorak kegirangan karena liburan semester telah tiba. Mereka sangat menantikan kehadiran hal tersebut. Oh, ya. Saya akan memberitahukan kepada kalian, bahwa 2 hari lagi akan diadakan camping bersama kepada seluruh mahasiswa putri dan putra semester 5 di semua jurusan. Kita akan camping di Bumi Perkemahan Si Kucing Moga Pemalang. Acara camping akan diadakan selama 2 hari 1 malam. Justin menjelaskan informasi tentang camping secara jelas. Cocok itu. Robert si keturunan Papua memberi tanggapan kepada Pak Justin. Dia sangat setuju dan senang karena akan diadakan camping bersama. Ini surat undangan untuk acara camping akan saya bagikan kepada kalian semua. Di surat undangan tersebut sudah tertera waktu pemberangkatan, perlengkapan yang dibawa dan keterangan lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ungkap Justin secara detail sembari membagikan surat undangan kepada para mahasiswa putra dan putri. Saya mau bertanya, Pak. Setiap satu tenda diisi oleh berapa orang ya, Pak? Soalnya kalau saya tidur suka usil, takutnya teman yang tidur di dekat saya nanti kena tendang dari saya, tanya seorang mahasiswa putra yang berambut gondrong sambil cengar-cengir. Hahaha. Para mahasiswa putri dan putra pun mulai tertawa karena ada mahasiswa yang bertanya dengan pertanyaan konyol. Oke, pertanyaan bagus. Setiap tenda diisi oleh 5 orang. Kamu mahasiswa yang bernama Susanto, kan? Jika benar kamu suka usil saat tidur, kamu berjaga malam saja ikut dengan saya. Justin menjawab pertanyaan dari Susanto sambil memegang mulutnya karena menahan tawa. Siap berjuang, Pak, ucap Susanto yang suka berbuat lelucon. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga pas acara camping nanti kalian tidak ada yang telat. Harus datang tepat waktu.
Lalu Pak Justin bergegas untuk keluar ruangan setelah selesai, memberikan informasi mengenai acara camping yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Tidak lama para mahasiswa berhamburan dari ruang kelas pertanda jam mata kuliah telah usai. Kini Rahel pulang kampus lebih awal dari biasanya. Dia akan pulang terlebih dahulu sebelum bekerja di toko roti. Setelah 10 menit berjalan kaki, Rahel tiba di depan rumah. Dia melihat ibunya sedang melayani beberapa pembeli. Lalu Rahel mendekati ibunya lalu berkata, "Hai, Bunda. Rahel sudah pulang." Dengan senyum manisnya Rahel menyapa ibunya dan menyalami ibunya dengan taksim. "Tumben jam segini sudah pulang. Biasanya langsung ke tempat kerja dan pulang sore," ucap Cynthia sambil membungkus pesanan nasi rames untuk para pelanggan yang membeli. "Para dosen sedang ada rapat, Bun. Ini ada undangan untuk acara camping ke Bukit Perkemahan. Rahel boleh ikut?" tanya Rahel sambil menyodorkan undangan kepada ibunya. "Oh, pantesan. Ya boleh dong, itu kan undangan resmi dari kampus. Kalau bisa ya kamu harus ikut. Kamu ke dalam sana ganti pakaian dan makan." Sambil tersenyum, Cynthia mengizinkan Rahel untuk ikut serta dalam kegiatan camping. Lalu Rahel masuk ke dalam rumahnya seraya mencuci muka lalu bergegas berganti pakaian dan makan siang. Setelah makan siang Rahel menuju kedai untuk membantu ibunya untuk berdagang. Hari itu tetangga yang biasa membantu ibunya sedang sakit. Setelah pukul 12 siang, Rahel dan ibunya akan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah selesai Rahel berpamitan dengan ibunya untuk berangkat kerja ke toko roti. "Bunda, Rahel pamit untuk bekerja dulu ya." Rahel mencium tangan ibunya dengan taksim. "Hati-hati ya, Nak. Semoga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lancar." Cynthia mendoakan anaknya sambil mengecup kening anaknya. Rahel berangkat. Rahel mulai berangkat menuju arah jalan raya untuk memesan Grab. Tidak lama, Grab datang lalu Rahel membonceng Grab tersebut. Lalu abang Grab mulai menstarter motornya dan melaju dengan cepat sampai di depan toko roti. Lalu Rahel turun dan berjalan masuk ke dalam toko lewat pintu kaca. Lalu Rahel menyapa teman kerjanya yang bernama Nina. "Siang, Nina. Bagaimana kabar kamu?" Rahel menyapa dengan Nina sambil tersenyum. "Siang juga, Rahel. Kabar saya baik. Ngomong-ngomong kemarin kenapa kamu tidak menghadiri acara ulang tahun Dr. Raihan?" "Aku ikut loh." Nina bertanya dengan nada penasaran. "Aku membantu Bunda berjualan nasi rames. Lagi rame-ramenya pembeli," ucap Rahel sambil membersihkan dan menata roti yang ada di lemari. "Oh, Bunda kamu berjualan, ya? Asik dong ada temennya kalau di rumah. Kalau aku kesepian orang tua aku sibuk bekerja di luar kota." Nina menceritakan latar belakang orang tuanya dengan nada sendu karena dia merasa kesepian. "Sabar ya, Nina. Yang penting orang tua kamu sehat dan banyak rezekinya." Rahel menyemangati temannya agar tetap ceria. "Iya, kamu memang teman yang baik. Nanti toko ini tutup lebih awal dari jam biasanya. Karena Bu Azra sedang dirawat di rumah sakit karena sakit gula," ungkap Nina menjelaskan bahwa pemilik toko sedang sakit. "Benarkah? Apa kita harus menjenguknya?" Rahel meminta saran kepada Nina sambil mengernyitkan dahi. "Iya. Nanti kamu bonceng aku saja," jawab Nina sambil melayani pelanggan. Nina dan Rahel lalu fokus pada kerjaannya. Hingga pada pukul 15 sore, Dr. Raihan tiba-tiba muncul dari arah luar toko menuju stand roti seraya berkata, "Maaf, Nina, Rahel, sekarang toko ini akan tutup. Tolong kalian nanti ikut dengan saya membawa beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit." Motor Nina bisa dimasukkan di garasi sebelah toko roti. Dengan tergesa-gesa, Raihan ke dalam ruangan untuk mengambil beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit.
Tidak lama toko roti itu tutup. Rahel dan Nina naik mobil milik Rayhan untuk menuju rumah sakit. Tidak lama Rayhan mulai menyalakan mesin lalu mobil itu melaju dengan cepat sampai di parkiran rumah sakit. Mereka bertiga bergegas turun dari rumah sakit. Rahel dan Nina mengekor Dr. Rayhan dengan berjalan cepat menuju ruangan di mana Bu Asra dirawat. Tidak lama mereka sampai di ruangan tersebut. "Mama cepat sembuh ya." Rayhan menyayangi Mama. Rayhan mencium kening mamanya yang masih terbaring di rumah sakit dengan keadaan tak sadarkan diri karena matanya masih tertutup. "Dok, Mama Asra kok sendirian? Suami dari Mama Asra kemana?" Rahel mulai memberanikan diri bertanya kepada Dr. Rayhan. Sedangkan Nina masih diam memperhatikan Bu Asra yang sedang berbaring tak sadarkan diri. "Papa sudah tidak ada, Rahel. Beliau dulu mengidap penyakit jantung. Saya adalah anak tunggal. Jadi saya hanya mempunyai Mama sekarang," jawab Rayhan dengan mata yang berkaca-kaca. "Maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung," ucap Rahel lirih. Rahel merasa hatinya terenyuh saat mengetahui bahwa Dr. Rayhan hanya memiliki mamanya seorang. Episode 19. Baru kemarin Rayhan merayakan ulang tahun dengan bahagia bersama mamanya, kini ia harus bersedih karena mamanya sekarang terbaring di rumah sakit dan belum ada tanda-tanda untuk segera siuman. Saat acara ulang tahun Rayhan hampir selesai, tiba-tiba mamanya muntah-muntah dan tidak lama ia pingsan. Ditunggu selama 10 menit belum juga siuman. Lalu Dr. Rayhan membawa mamanya ke rumah sakit terdekat. Satu persatu tamu undangan mulai berhamburan untuk meninggalkan acara tersebut. Nindi yang saat itu hadir menyaksikan bahwa mamanya Rayhan sedang pingsan. "Maaf, pasien atas nama Bu Asra Mahira akan segera diperiksa oleh dokter. Mohon bagi keluarga yang bersangkutan untuk keluar dari ruangan ini terlebih dahulu." Seorang perawat masuk ke dalam ruang tindakan sambil membawa troli yang berisi peralatan medis karena dokter akan segera memeriksa pasien. Rayhan, Rahel dan Nina bergegas keluar dari ruang tindakan menuju ruang tunggu. Dr. Rayhan duduk meringkuk dengan perasaan cemas. Tidak lama Dr. Rayhan menoleh ke arah Rahel dan Nina duduk lalu Rayhan mulai berkata, "Terima kasih kalian sudah berkenan membawakan barang keperluan mama saya," ucap Rayhan kepada Rahel dan Nina. "Sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada dokter karena telah melunasi biaya pengobatan ayah saya." Rahel menjawab pertanyaan Dr. Rayhan sambil tersenyum. Tidak lama seorang dokter wanita keluar dari ruang tindakan dan berjalan ke arah Rayhan seraya berkata, "Apakah Anda dengan keluarga Bu Asra?" tanya dokter wanita itu kepada Rayhan. "Benar. Saya anaknya. Bagaimana keadaan mama saya, Dok?" Dengan wajah gugup Rayhan menanyakan kondisi mamanya. "Ibu Asra sudah siuman. Namun kondisi tubuh beliau masih lemas dan harus terapi setiap bulan. Karena kandungan gula dalam tubuh pasien cukup tinggi." Dokter itu menjelaskan secara detail kondisi kesehatan Bu Asra kepada Rayhan. Penjelasan tersebut terdengar sampai ke telinga Rahel dan Nindi. "Alhamdulillah, Dok. Semoga mama saya bisa sembuh total." Terlihat raut berbinar di wajah rupawan seorang Rayhan Ardiansyah. Ada secercah harapan untuk sembuh kepada mamanya Rayhan. "Iya. Kami sebagai petugas medis akan berusaha dengan maksimal. Kami butuh support dan doa dari keluarga pasien." Dokter tersebut langsung masuk kembali ke alam ruang tindakan dan disusul masuk oleh Rayhan, Rahel dan Nindi. Dokter lalu memastikan kembali kondisi Bu Asra. Alhasil, Bu Asra sudah siuman dan bisa bercakap-cakap dengan keluarga. Lalu dokter itu keluar dari ruang tindakan untuk memeriksa pasien lainnya. Rayhan mulai mendekati mamanya dan berkata, "Mama sudah siuman." "Rayhan mencemaskan Mama," ucap Rayhan dengan mata berkaca-kaca sambil mengusap tangan milik mamanya. "Ray, kamu jangan sedih lagi ya.
Mama segera akan sembuh dan kita bisa bercanda ria kembali. Oh, ya, Mama haus kepengin minum. Azra perlahan-lahan membuka matanya dan menoleh ke arah Raihan dengan senyum hangatnya. Lalu dia meminta minum karena haus. Oh, ini Mama minum air mineral yang banyak supaya lekas sembuh. Raihan memberikan segelas air mineral kepada mamanya. Lalu Azra meminum air tersebut lumayan banyak seperti seharian sedang puasa. Setelah meminum air mineral tersebut, Mama Azra menoleh ke arah Rahel dan Nindi seraya berkata, "Kalian ada di sini. Terima kasih kalian sudah menyempatkan diri menengok saya." Azra baru sadar kalau dia sedang bersama karyawan mereka. "Iya, Bu. Kami diperintah oleh Dr. Raihan untuk membawakan barang-barang keperluan sekalian menjenguk Anda," jawab Nindi sambil tertunduk agak malu. Sedangkan Rahel sedang berdiri di samping Nindi sedang menatap Bu Azra. "Mumpung kalian ada di sini, saya mau memberitahukan hal penting kepada kalian," ungkap Azra yang akan mengutarakan maksudnya. "Silakan, Bu," jawab Nindi secara kalem. "Maukah salah satu di antara kalian menjadi pendamping, Raihan, anak saya?" Tanya Azra kepada Rahel dan Nindi dengan tersenyum. "Apa? Mama bilang apa sih?" Raihan kaget ketika mamanya membicarakan tentang pendamping. "Raihan, kamu kan sudah saatnya menikah. Mama kepengin keluarga kita menjadi rame. Mama tidak pilih-pilih wanita yang muluk-muluk. Cukup yang setia dan baik hati seperti mereka berdua." Azra menunjuk ke arah Rahel dan Nindi. Sontak Rahel dan Nindi saling bertatap muka, menandakan kaget dan rasa tidak percaya. Mereka diam karena bingung mau berkata apa. "Mama pasti sedang kecapean, kan? Jadi ngomongnya ngelantur." Raihan berusaha mengalihkan perhatian mamanya, agar tidak membahas pernikahan di depan Nindi dan Rahel. "Raihan, Mama sudah tua kenapa tidak serius? Sekarang saya tanya satu-satu. Mulai dari Nindi. Nindi, apakah kamu sudah mempunyai tunangan?" Tanya Azra sambil menatap ke arah Nindi. Belum, Bu. Saya belum mempunyai tunangan. Mana ada yang suka sama gadis seperti saya," ucap Nindi dengan terbata-bata dan merendahkan diri. "Oke. Nindi, kamu jangan pesimis, ya. Kamu cantik kok. Siapa tahu Raihan suka sama kamu. Kamu, kan sudah lama bekerja di toko roti milik saya." Azra menyemangati Nindi yang pesimis dan gugup. "Tidak, Bu. Saya hanya karyawan biasa. Jadi saya tidak layak bersanding dengan Dr. Raihan," jawab Nindi sambil melirik ke arah Raihan. "Nindi, semua manusia itu derajatnya sama. Jika jodoh, pasti kalian akan bersanding. Berdoa saja kepada Allah." Azra menasehati Nindi agar tidak menjadi gadis yang pesimis. "Masih ada waktu untuk berbincang." Lalu Bu Azra berkata, "Sekarang Rahel, apakah kamu sudah mempunyai tunangan?" Tanya Azra sambil menatap mata Rahel. "Saya belum memikirkan pertunangan, Bu. Saya masih ingin membahagiakan bunda saya, dan berusaha meraih gelar S1 dan bisa cakap berbahasa Inggris," ucap Rahel tegas. "Wow, keren. Lanjutkan dulu kuliah kamu." Dengan wajah berbinar Azra mengakhiri percakapannya dan ia mulai beristirahat untuk tidur di ruang rawat inap. Terlihat Raihan sedang duduk di samping mamanya dan menyelimuti mamanya supaya hangat. Lalu mereka keluar dari ruangan tersebut dan Raihan berkata, "Jika kalian akan pulang sekarang, bisa saya antar? Bagaimana?" Sambil berdiri Raihan menawarkan Nindi dan Rahel untuk segera pulang. "Tapi dokter belum pamit dengan Bu Azra?" Tanya Rahel sambil mengernyitkan dahi. "Tenang saja, jika kalian pulang sekarang, saya akan pamit Mama. Biar sopir yang akan menunggu Mama saya," jawab Raihan yang sedang melihat arloji di tangannya. "Baik, saya ingin pulang sekarang. Karena saya meninggalkan jemuran di halaman rumah takutnya kehujanan. Nindi meminta untuk segera diantar pulang."
Sebelum Rayhan berkata tiba-tiba Harley sudah berada di hadapan Nindi, Rahel dan Rayhan. Harley lalu berkata, "Dokter Rayhan, saya turut prihatin atas mama Anda yang sedang sakit. Salamku untuk mama Anda. Saya kesini untuk menjemput Rahel pulang. Silakan Anda mengantar Nindi." Lalu Harley memegang tangan Rahel dan menariknya menuju tempat mobil Harley di tempat parkiran. Harley lepaskan. Rahel merasa dongkol ditarik paksa oleh Harley yang posesif. "Rahel, diam. Kamu jangan membantah." Harley membopong Rahel sampai masuk ke dalam mobilnya karena Rahel berusaha memberontak. Episode 20. Harley, aku malu jika kamu seperti ini. Rahel menggerutu karena saat sampai di parkiran mobil, Harley membopong Rahel hingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut. "Maaf, karena aku tidak mau kamu dekat dengan Rayhan. Aku takut kehilanganmu." Harley menyetir mobil dengan kecepatan tinggi karena hatinya sedang bergemuruh karena cemburu. "Cie yang lagi bucin. Senyum dong. Aku kan sudah ada di dekatmu." Rahel nyengir ke arah Harley sambil meledeknya. Ia mencairkan suasana agar Harley tidak emosi. "Rahel, kamu kalau seperti itu tambah cantik. Pengen tak jitak kepala kamu," ucap Harley sambil menoleh ke arah Rahel. "Silakan kalau berani jitak aku. Besok Kamis kamu ikut camping tidak?" Rahel bertanya kepada Harley sambil menoleh ke arah Harley. "Kamu sendiri ikut atau tidak? Kalau kamu ikut aku pasti ikut. Jika kamu tidak ikut malas banget. Mending main game di rumah." Harley tersenyum sambil menyetir mobil ke arah depan. "Masa sih? Kamu kok nyebelin?" tanya Rahel sambil mencubit tangan Harley karena gemas. "Sayang, aku lagi nyetir loh. Mainnya nanti saja jika sudah sampai rumah." Harley tersenyum dan bercanda dengan Rahel. Setelah mereka asyik bercanda, tidak terasa selama 15 menit mereka sampai di depan pekarangan rumah Rahel. Harley mulai mematikan mesin mobilnya lalu turun dari mobil. Mereka berjalan sampai di depan pintu rumah Rahel. Waktu sudah Isya pertanda ibunya Rahel sudah selesai berjualan. Rahel mengetuk pintu rumahnya. Setelah beberapa detik pintu pun terbuka. Cynthia lalu berkata, "Nak Harley, mari silakan masuk." Cynthia menatap Harley dan mempersilakan masuk. "Saya segera pulang saja karena sudah Isya." Harley pamit pulang ya, Bunda. Harley meminta izin kepada Cynthia untuk segera pulang karena waktu sudah Isya. "Iya. Hati-hati," jawab Cynthia dengan senyum hangatnya. La berbalik arah dan berjalan menuju mobilnya. Lalu Harley menaiki dan menyalakan mesin mobilnya, seraya melaju dengan cepat sampai tidak terlihat dari rumah Rahel. Lalu Rahel masuk ke dalam rumah dan mulai membersihkan diri. Setelahnya Rahel dan ibunya mulai melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Lalu mereka beristirahat di ruang keluarga seraya Cynthia berkata, "Nak, tumben pulang malam, ada apa?" tanya Cynthia dengan penasaran. "Tadi mamanya Dr. Rayhan sakit dan dirawat di rumah sakit." Rahel tadi menjenguk dengan diantar oleh Dr. Rayhan bersama Nina teman kerja Rahel. Rahel menjelaskan kepada ibunya, "Oh, kasihan Dr. Rayhan. Semoga mamanya Dr. Rayhan cepat sembuh. Ya sudah kamu makan sana. Jangan lupa istirahat," perintah Cynthia kepada Rahel sambil meracik bahan masakan untuk dagangan esok hari. "Oke, Bun. Rahel juga sudah lapar." Rahel lalu bergegas ke ruang makan untuk makan karena seharian Rahel tidak sempat makan. Rahel menyantap makanan dengan lahap. Setelahnya Rahel menemui ibunya yang sedang menyelesaikan pekerjaan. Lalu Rahel membantu ibunya sampai pekerjaan tersebut selesai. Setelah itu mereka membersihkan diri dan bergegas tidur. Hari Kamis pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Rahel bersiap-siap untuk ke kampus untuk mengikuti kegiatan camping di bumi perkemahan si kucing. Tidak lupa ia membawa peralatan camping dengan lengkap.
Cynthia akan mengantar Rahel dengan motor NMAX. Rahel tidak berjalan kaki karena membawa beberapa barang. Setelah 10 menit berkendara, Cynthia berhasil mengantarkan Rahel sampai di depan kampus. Rahel berangkat dulu ya, Bun. Rahel berpamitan dengan ibunya dan mencium tangan beliau dengan taksim. Kamu hati-hati ya, nak. Cynthia mendoakan Rahel lalu bergegas untuk pulang karena Cynthia akan berjualan. Iya, Bunda. Rahel tersenyum dan melambaikan tangan kepada ibunya. Lalu Rahel berjalan menuju ruang kelasnya untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Mereka sebagian besar sudah berangkat tinggal menunggu instruksi dari dosen mereka. Tidak lama dosen yang bernama Justin datang ke kelas bahasa Inggris seraya ia menempatkan diri dan berkata, "Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian?" Justin menyapa para pelajar dengan tersenyum merekah di bibirnya. "Pagi juga. Kabar kita baik dan luar biasa," jawab mahasiswa putra dan putri secara serentak. "Oke. Sebentar lagi kita akan berangkat ke bumi perkemahan, diharapkan barang yang dibawa tidak ada yang ketinggalan. Kita nanti akan menaiki bus pariwisata. Jadi, yang biasa mabuk harus minum obat anti-mabuk dulu." Justin memberi arahan kepada mahasiswa sebelum berangkat camping. "Siap, Pak." Susanto menjawab pertanyaan dari Justin. Mereka para mahasiswa putra dan putri mengecek kembali barang bawaan dan tidak lama mereka menuju bus pariwisata dan menempati bus yang sudah disediakan. Rahel duduk dengan Ririn teman dekatnya saat di kampus. Tidak lama dosen beserta seluruh mahasiswa putri dan putra sudah memasuki bus pariwisata. Mesin bus mulai dinyalakan oleh supir, tidak lama bus itu berjalan dengan cepat. Setelah 2 jam dalam perjalanan akhirnya mereka sampai di tempat camping yaitu di bumi perkemahan si kucing. Setelah mendapat instruksi dari dosen, para mahasiswa putra dan putri mulai berhamburan keluar dari bus. Mereka turun dari bus dan berkumpul di tanah lapang yang luas dan berbaris untuk didata supaya jika terjadi apa-apa bisa dipantau. Oke, para peserta sudah lengkap, tidak ada yang absen. Kalian semua bisa langsung membuat tenda dengan dibantu oleh dosen masing-masing. Pak Reno selaku kepala dosen memberi arahan kepada para mahasiswa putra dan putri. Lalu mereka mulai memasuki kawasan hutan bumi perkemahan. Tempatnya seperti di hutan saat mendaki gunung. Pohon jati yang menjulang tinggi. Akhirnya mereka sampai dan mulai mendirikan tenda. Beberapa mahasiswa putri sedang bercakap-cakap. Pemandangannya indah sekali. Pasti seru ya teman-teman. Ririn teman Rahel sangat bahagia karena takjub dengan keindahan alam. Benar. Setelah mendirikan tenda, kita akan melakukan kegiatan apa lagi, ya? Tanya Nindi kepada rekan-rekannya. Setahu saya, kita nanti akan mencari jejak sebuah bendera berwarna merah. Kemarin saya bertanya kepada Rino selaku wakil dari ketua BEM. Ririn memberi penjelasan kepada temannya. Tidak lama semua tenda berhasil dibuat. Kini para mahasiswa putra dan putri mendapat instruksi untuk acara memasak dan istirahat selama 1 jam. Rahel dan rekan-rekannya mulai mengeluarkan peralatan. Mulai dari kompor gas mini, nasting, mie instan DCB. Teman, sup jamur sama mie instannya sudah matang, ayo kita makan bersama. Rahel yang bertugas memasak ini telah selesai dan memanggil teman-temannya untuk segera makan bareng. Tiba-tiba salah satu mahasiswa putra dari jurusan lain mendekati Rahel seraya berkata, "Kamu Rahel, kamu dipanggil Harley untuk memasak di tenda kami. Kelompok kami tak ada satupun yang bisa memasak." Sambil garuk-garuk rambut di kepalanya, pemuda tersebut meminta bantuan kepada Rahel. "Hahaha, hari gini masih ada anak mami." Beberapa mahasiswa putri menertawakan pemuda itu. "Biar aku saja yang masakin," kelompoknya Harley. Di sana kan tempat para cowok ganteng berkumpul. Nindi menyela pembicaraan dan menawarkan diri untuk memasak. "Oke, kamu juga tidak apa-apa.
Cepetan, kami sudah lapar. Pemuda itu memohon sambil berdiri menghadap teman-teman Rahel. Rahel hanya diam sambil tersenyum masam, karena dia malas jika mendekati cowok-cowok resek. Siapa yang mau nemenin aku? Tidak etis jika perempuan sendiri di tengah-tengah laki-laki, ucap Nindi sambil mengajak salah satu temannya untuk ikut dengannya. Aku ikut. Sambil jalan-jalan lihat pemandangan. Zarah, teman Rahel yang centil, menawarkan diri untuk ikut ke tenda cowok. Lalu pemuda itu, Nindi dan Zarah menuju tenda cowok yang dipimpin oleh Harley. Lantas, Harley berkata, "Kalian, Rahel mana?" Harley mengernyitkan dahi karena yang datang bukan Rahel melainkan temannya. "Rahel lagi sibuk, Harley. Jadi kami saja yang masakin buat kalian. Cepetan, mana bahan dan alatnya? Kami akan memasak keburu kegiatan lainnya." Nindi menyuruh Harley mempersipkan bahan dan alat untuk memasak. Harley berdecak kesal. Karena yang datang adalah cewek resek yang cerewet hingga dia merasa dongkol.